Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hana Triana Trisnawati. Saya akan membahas materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia dan juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kepribadian dan intelektualitas generasi Indonesia. Kedua, bermanfaat dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, membangun pemahaman pentingnya bahasa nasional. Dan yang kelima, amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam berbagai keperluan seperti 1. Sebagai bahasa motivasi, 2. Sebagai bahasa komunikasi dan interaksi sosial, 3. Sebagai bahasa media massa, 4. Sebagai bahasa kekuasaan, 5. Sebagai bahasa kebudayaan, 6. Sebagai bahasa pendidikan dan penelitian, 7. Sebagai bahasa informasi dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya adalah 1. Sebagai identitas nasional, 2. Kebanggaan bangsa, 3. Alat pengantar bahasa pendidikan, 4. Penghubung pada tingkat nasional, dan 5. Pengembangan kebudayaan daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya adalah 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Alat pengantar bidang pendidikan, 3. Penghubung pada tingkat nasional bidang pemerintahan, dan 4. Pengembangan kebudayaan ilmu dan teknologi. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebahasaan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 tentang bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Yang keempat, SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Kelima, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting untuk dipelajari lebih dalam, terutama untuk para generasi muda penerus bangsa. Tetapi saat ini ada beberapa generasi muda yang mengabaikan pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa belajar bahasa Indonesia itu akan membuang-buang waktu, karena mereka merasa sudah bisa berbahasa Indonesia dan tidak harus lagi belajar bahasa Indonesia. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Justru dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.